Hey guys, welcome back to my channel podcast online seller daily life. Kali ini gue mau bercerita hal yang lumayan sedih karena sebagai seorang online seller yang juga manusia, pasti ada kalanya mengalami masa-masa sedih, berduka, down, gelap, suram, dan itu wajar. Nah, gue pengen ceritain nih kasus peristiwa di mana nenek gua itu meninggal, oma gua. Jadi buat kalian yang pengen dengerin, ya momen-momen sedih, momen-momen kehilangan seperti apa, ya silakan dengerin di podcast episode ini. Jangan kemana-mana. Iya, jadi nenek gue itu udah dari tahun berapa ya? Mungkin 2017, 16 gitu ya. Dia tinggal serumah sama gue. Awalnya dia itu di Bandung. Dia tinggal sendiri karena opa gue tuh udah meninggal lama. Udah sekitar 20-an tahun lah, udah lama dia meninggal. Nah, karena opa gue udah lama meninggal, nenek gue tinggal sendiri di sana. Terus dia hidup sendiri, ya ada anaknya di tetangga sih, kayak deket lah, cuma beberapa rumah doang. Nah, tapi dia nggak mau tuh tinggal bareng anaknya, jadi dia tinggal di rumah sendiri. Gue suka datang, nemenin, nginep. Nyokap gue suka nginep gitu. Nah, beberapa kali nenek gue tuh udah mulai melemah, kan umurnya udah 80 lebih ceritanya waktu itu. Jadi nyokap gue suka datang, gue suka anterin dia naik travel, pulang lagi. Sampai kayaknya sih ya udahlah bawa aja ke Jakarta. Jadi 8 tahun yang lalu gue bawa tuh sama nyokap gue, kita jemput bawa ke Jakarta. Nah, ya udah selama di Jakarta tuh ya 8 atau 7 tahun itu happy aja hidup. Ya memang jalannya agak susah ya, dia masih pakai tongkat, masih pakai kruk. Dia melewati setiap ulang tahun kita selalu foto bareng. Ya gue punya semua foto-fotonya, gue compile, gue save, semua masih ada tersimpan rapi di handphone gue. Nah terus dia akhirnya meninggal tahun lalu di usianya 94 tahun. Nah menurut gue ini udah usia yang berlebih ya. 94 tahun. Jadi selama di Jakarta, selama di rumah, itu gua tuh bikin nenek gue tuh si emak ini happy aja. Gua ajak temen gue datang ketemu si emak, terus gue beliin pizza, gue beliin donat, gue beliin yogurt, apa aja deh. Misalnya kan gue suka jalan-jalan nih ke pameran dessert atau apa. Pulangnya gue suka bawa yang yang enak-enak, yang lucu-lucu gitu, kue-kue baru atau apapun, es krim, terus ya apapun lah gue bawain buat nenek gue. Karena nenek gue ini emang gak ada penyakitnya, dia tuh kuat sebenarnya, tapi ya namanya sekuat-kuatnya manusia. Ya kalau umurnya udah segitu, lama-lama dia makin melemah ya. Jadi ya udah, selama umur hidupnya ya gue bawain donat Jeko, donat kecil-kecil, semuanya tuh gue bawa ya macem-macem. Terus apa aja bener-bener yang gue pergi gue bawa pulang, gue beliin dia croissant gitu, kue roti kalau malam-malam. Jadi kan nenek gue tuh kalau malam suka bangun, dia ada cemilan kue roti gitu. Nah terus
belakangan nih, jadi umur dia yang 94 ini nih, habis dia kan udah nggak bisa jalan, jadi dia di kasur doang. Tapi masih bisa duduk, masih bisa geser-geser pantat tuh, masih bisa cuci muka, masih bisa nulis-nulis, nyanyi, nonton YouTube, ketawa-ketawa gitu, masih bisa. Cuman lama-lama tuh dia agak pikun. Kayak dia nanya, ini jam berapa? Udah siang atau malam? Terus udah makan belum? Nah, ini nih belakangan case-nya itu agak intens. Jadi down-nya agak intens. Terus gue ngerasa, kan gue setiap hari ketemu dia, setiap hari gue lewatin kamar dia. Karena kamar dia tuh di depan, sebelum lu keluar rumah ya pasti ngelewatin kamar dia. Terus belakangan tahun masih waktu umur 93, dia itu jarang banget yang namanya kaku badannya. Ya pernah sih sekali lah setahun lah. Tapi belakangan dia tuh kakunya tuh bisa seminggu, sebulan beberapa kali gitu. Kaku tuh kayak apa ya? Mungkin lu pernah lihat si Celine Dion gitu ya, penyakit kaku gitu, badannya bisa kaku banget, nggak bisa digerakin. Gue nggak tahu tuh sakit apa. Tapi ya asumsi kita karena emang syarafnya udah menua, jadi memang kaku itu diakibatkan kalau kita lupa kasih dia neurobion. Kita selalu kasih dia neurobion tuh 2 hari sekali lah. Nah kadang kan nyokap gue juga lupa kasih. Nah ketika lupa itu biasanya jarang kaku, tapi entah kenapa belakangan dia suka kaku. Kaku tuh susah banget, nggak bisa gerak, terus dia kesakitan karena badannya kaku banget, sakit semua gitu. Jadi habis dikasih neurobion, dikasih susu hangat, dia bisa lemas lagi lah ya, kira-kira sejam 2 jam lah dia kaku ya. Nah terus penyakit apa lagi ya, pikun, kaku, jadi udah nggak ada tenaga lagi buat misalnya dia mau pup gitu, buat ngedenanya tuh udah nggak ada tenaga karena udah tua. Lu bayangin deh, gue aja sekarang 36, dia 94, berarti gue harus 2 kali lagi mengulang hidup gue umurnya. Gue menjalani 30 tahun lagi baru gue 60, 30 tahun lagi sampai gue 90. Nah dia tuh udah hidup selama itu guys, udah hidup selama itu. Jadi jadi ya udahlah, gue juga udah ikhlas. Nah singkat cerita, dulu pas gue di Bandung, pas nenek gue di Bandung maksudnya, gue tuh kan kalau pas lagi pergi sama dia, gue bawa dia, gue jemput adiknya di Bandung, terus kita makan Jeko, makan donat Jeko, makan yogurt Jeko. Pulangnya gue beliin donat Jeko kecil-kecil yang J-Pops gitu. Nah di Jakarta gue cukup sering lah beliin dia itu lah. Ya mungkin setahun bisa 2-3 kali lah gue beliin itu. Maksudnya nggak tiap hari juga ya, bisa diabetes. Cuman ya mungkin bisa 2-3 kali lah setahun itu gue beliin. Nah belakangan nih, mungkin ini tandanya sih, mungkin ya. Gue bilang gue mau ke Bandung, gue mau ketemu adik lu nih, si Ipo-nya nih. Mau nitip apa? Michael, kamu beliin donat itu buat si Ipo Bet namanya. Oke, gue beliin. Gue tuh ke Bandung sampai mampir sengaja ke Jeko terdekat sana untuk beliin tuh donat. Gue foto, gue video call sama gue yang di Jakarta. Dia bilang, "Ma, ini titipannya udah gue sampein." Oke. Terus gue balik lagi ke Jakarta. Dan entah kenapa gue harus ke Bandung lagi. Jadi nenek gue tuh bilang, "Oke, sekarang lu beliin buat om gue yang di Bandung." Oke, gue beliin si donat itu buat si om gue yang di Bandung. Jadi kayaknya dia tuh mau ngasih ke semuanya gitu. Gue beliin.
Udah. Terus terakhir gue disuruh nenek gue beliin buat om gue yang di Jakarta, tapi om gue nggak mau. Nah itu jadi tapi om gue bilang sama tante gue yang di Jakarta ini, dia bilang udah mah nggak usah gitu. Tapi nenek gue tuh maksa gue untuk beliin. Jadi menurut gue sih itu udah tandanya dia mau ngasih ke semua orang yang dia cintai, beliin donat Jeko yang dia suka juga. Ya udah akhirnya gue beli satu apa ya, terus gue bagi-bagi aja buat di rumah aja gitu. Ya udah gitu, nggak selang berapa lama lah nenek gue tuh makin lemah tiba-tiba. Ya kaku lagi badannya iya, tapi ya udah kaku tuh, udah capek tuh energinya tuh. Udah cuma tidur doang, nggak bisa ada kekuatan untuk bangun, dikasih makanan juga nggak bisa nerima. Ya bisa terakhir makan buah sih makan, temen ya bener-bener melemahnya tuh secepat itu, seminggu doang. Udah seminggu doang dia melemah, panggil suster juga. Ya udah melemah aja. Terus gue tanya ke anak-anaknya, nyokap gue tanya gimana nih melemah, mau dibawa ke rumah sakit nggak? Mereka bilang nggak usah, udah temenin aja deh. Ya udah, gue pasang CCTV, gue bikin rekamannya, pokoknya gue kirim linknya nih. Anaknya yang satu di Bali, satu lagi dua-duanya lagi di Bali nih anaknya. Gue kirimin linknya, lu lihat tuh setiap hari neneknya udah melemah gitu. Ya udah sampai kita tuh yang ngurus juga sakit, karena ini makin melemah dan makin stres. Kita tuh stres banget sekeluarga nih, karena nenek gue tuh makin lama makin lemah. Ya namanya orang mau meninggal ya sedih ya, kita stres banget nih, gimana mau diapain. Gue kasih makan gak bisa, kasih minum. Gue tuh beberapa kali juga nemenin aja malam-malam gitu, 1 jam 2 jam gue temenin aja di kamar atau nenek gue. Nenek gue ngomong cuman jangan ditinggal, tapi kan nenek gue udah budak juga ya, gue nggak bisa ngomong. Gue cuman bisa bisikin di kupingnya itu supaya kedengeran, daripada gue teriak-teriak jam 2 pagi kan. Jadi gue deketin kupingnya, gue bilang, "Ma, ini udah malam, tidur," gitu. Ya udah, setelah setengah jam nenek gue tuh udah lumayan relax ya, tidur. Gitu kira-kira 2-3 hari gue tiap yang subuh-subuh malam gitu, jam 1 jam 2 gue temenin. Terus ya udah sampai ada satu hari dia melemah, panggil semua keluarganya udah bawa ke Jakarta, datang ke Jakarta sini. Terus ya udah ada satu pagi gue bangun, gue ngeliat wah ini udah nggak baik nih kondisinya. Gue pasang alat oximeter juga, udah detaknya udah nggak beraturan, oksigennya juga udah low banget. Ya udah temenin aja. Gue panggil bapak gue, bokap gue suruh bilang nih, papi ayo datang duduk sebelah mak, bisikin kupingnya mak, pamit, udah bilang aja nggak apa-apa gitu. Ya udah bokap gue sengaja bokap gue datang tuh. Bokap gue juga susah jalan, dia masih pakai alat bantu jalan juga, pakai kruk. Datang duduk sebelahnya, udah bisikin, udah ngomong, udah bilang, "Ma nggak apa-apa ma, udah ma yang tenang di sana," gitu. Udah bokap gue udah selesai kira-kira 5 menit ngobrol. Bokap gue ke depan ke teras, terus gue bilang nyokap gue, "Ayo itu pamit sama mak." Ya udah habis itu gue mandi. Nah pas gue mandi, udah itu nenek gue udah meninggal. Udah sedih banget, nyokap gue nangis. Udah gue kasih tahu tuh ke tante gue, udah di jalan tante gue tuh, yang dari rumahnya di Jakarta Timur di jalan. Ya udah nenek udah nggak ada. Habis itu gue seperti ya ngurusin lah. Udah 3 hari itu tuh meninggalnya hari Senin. Habis itu gue bingung, gue nggak tahu mau ngapain. Ya gue tanya
temen gue lah yang kemarin neneknya juga baru meninggal, gimana nih? Oke, lu harus kontak namanya Tabita. Ya udah, lu hubungin nomor ini nanti dibantu sama dia semua. Ya udah, bener lah dibantu semua sama dia sama Tabita. Nah, kita mesti nunggu om gua tuh dari Bali, pesawatnya belum nyampe. Ya nyampenya sore lah, jam 4 gue jemput. Ya akhirnya om gua bisa ketemu nenek gua di rumah. Masih di rumah nih, masih di kamar nenek gua mah. Ya udah, akhirnya gue sambil ngurusin dari surat RT, surat kematian RT, pokoknya RT aja lah, gue butuh surat pengantar RT RW. Udah itu gampang ngurusnya, ya lu perlu ketemu RT RW nya aja lah. Terus surat kematiannya nanti diurus sama Tabita, karena di rumah dukanya itu ada apa namanya, ada rumah sakit, jadi dia ngurus surat kematiannya. Udah sampai om gue datang, gue langsung bilang oke, udah boleh dijemput. Ya udah, kita semua pergi ke rumah duka, ngurusin, pilih ruangan, pilih peti. Udah mereka pulang, gue yang nungguin tuh sampai jenazahnya dimandiin, dirias, di make up, masuk ke ruangannya dikunci. Udah tuh gue nungguin, lelah juga ya. Jadi itu hari itu kerasa kayak panjang banget, dari pagi sampai malam. Udah besoknya gue bikin apa namanya, pengumuman lah gitulah, turut berduka cita apa segala macem. Ya udah cuma 2 hari, cuma Selasa terus Rabu dikremasi, dan Kamis dibuang abunya ke Ancol. Nah, selama di rumah duka gue sih nggak ngerasa sedih ya, karena ya hitung-hitung nih nenek gue udah happy banget sama gue, sama keluarga gue ini. Gue bikin foto collage gitu ya buat di layar, kan dia cuma bilang cuma boleh kasih 10 foto. Sedangkan lo tahu kan, gue kan biasa motret, jadi gue bikin foto collage yang banyak. Bodoh amat, jadi satu foto isinya banyak foto. Dan ya memang kelihatannya kayak, wah ini nenek gue tuh happy banget berada di tengah-tengah keluarga gue. Ada semuanya, ada keluarga-keluarga yang datang ngunjungin, fotonya ada di gue. Jadi ya happy lah, cukup apa ya bilang, cukup senang di hidupnya lah, udah aman deh. Dihitung-hitung sedih ya, sedih lah, sedih pasti. Cuman ya udah, itu udah waktunya ya, nenek gue udah meninggal. Ya udah, terus teman-teman gue pada datang, ya udah kita makan lah. Pas datang ya udah kita makan, ada makanan ya kita makan bareng. Terus jokesnya gini. Jadi kan belakang tahun lalu itu ada film namanya How to Make a Million Before Grandma Die. Gue tuh nonton dan gue merasa relate, karena di situ ada cucu cowok pertama yang ngurusin neneknya gitu. Sedih. Ya kan gue juga termasuk cucu cowok yang deket dan ngurusin nenek gue juga kan. Sedih juga. Gue ngurusin semua momen-momen kedukaannya, administrasi kedukaan, semua ya gue yang ngurusin. Dan lo tahu itu di poster, di broadcast message kan, nomor rekening gue yang terpampang. jadi ya udah, the real how to make a million ya. Rekening kan gue dapet angpau wepau dari mana-mana masuk. Cuman ya gue tetap harus bayar rumah duka, bayar makanan, bayar apa yang diperluin, ya tetap pakai ruang itu. Untung lah kira-kira surplus 3 juta ya, lumayan lah.
Terus sampai selesai, sampai kremasi ya udah, abunya dibuang ke laut, udah. Sekarang kamarnya dibiarin kira-kira seminggu lah kayak gitu. Habis itu diubah sama nyokap gue kamarnya. Gue beliin kursi juga buat nonton biar bokap gue bisa duduk situ. Jadi kamar bayi. Jadi kalau, oh iya, nenek gue itu meninggal seminggu setelah eh, ponakan gue lahir. Jadi ya bisa dibilang nenek gue tuh nungguin ponakan gue lahir emang. Begitu ponakan gue lahir, gue bilang ke nenek gue, "Ma, ini udah lahir, namanya Zeva, sehat bayinya, udah lahir, udah." Ya udah, ya mungkin bisa dibilang dia nungguin juga, gitu. Udah sih, gitu aja sih yang mau gue ceritain. Apalagi, apalagi ya, apalagi ya yang perlu ceritain ya tentang proses kedukaan, administrasi, ya gitu aja. Kayaknya nggak ada lagi sih. Udah gitu aja. Thank you buat yang udah dengerin podcast online seller daily life. Thank you juga buat udah dengerin cerita gue yang mellow ini, lebih ke sadness, feelingnya down, ya nggak apa-apa ya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.